Puluhan nasabah BMT Miftahus Salam di Handaparang, Ciamis masih terus memperjuangkan hak mereka sejak 2 tahun terakhir. Dana tabungan yang belum juga dikembalikan kini mencapai lebih dari 7,4 miliar rupiah. Dalam pertemuan terakhir di Desa Dewasari, sebanyak 56 nasabah berkumpul untuk menuntut pengembalian dana. Total kerugian mereka terhitung 7,4 miliar rupiah lebih dari 532 rekening. Menurut perwakilan nasabah, dari Yaman angka ini didapat dari rekapitulasi mandiri. Karena pihak pengelola menolak memberi informasi resmi. Masalah keuangan di BMT Miftahus Salam mulai terlihat sejak tahun 2022 saat penarikan dana mulai tersendat. Beberapa mantan pengurus menyebut lemahnya manajemen dan konflik internal sebagai penyebab utama keruntuhan. Kerugian tiap nasabah pun bervariasi mulai dari puluhan ribu rupiah hingga miliaran rupiah. Salah satunya Mirah. Seorang ibu ini menabungkan uang anaknya yang bekerja sebagai buruh pasar dengan upah Rp35.000 per hari. Ia menabung di BMT Miftahus Salam untuk bekal anaknya menikah dan sudah terkumpul 8 juta rupiah lebih. Namun sejak 2 tahun terakhir ia tidak bisa mengambil uangnya sendiri di koperasi simpan pinjam BMT Miftahus Salam. Ini uangnya soalnya mau dipakai. Uang ibu berapa di situ? Masih ada 8 juta. 8 juta lebih lah. 8 juta lebih ya. Untuk biaya ya Bu? Ini iya, uang nabungnya hasil ini apa? Tabungan anak saya. Dia kerja di pasar, di pasar, sedikit demi sedikit dikumpulin buat nabung, buat dia nikah. Oh, biaya nikah. Iya. Nabung sedikit. Iya. Jadi sekarang udah nikah? Belum. Tapi nggak bisa diambil ya Bu ya uangnya ya? Ambil sampai sekarang. Padahal udah menyisihkan. Iya, sedikit. Kita kasih hasil di pasar sehari 35.000 kan. Pada 9 Maret 2025, pengelola menawarkan 3 skema pengembalian. Tapi semua tanpa kepastian waktu. Permintaan data kepengurusan dan aset pun tak digubris. Ada 7.460.753.825 rupiah. Dari berapa? Dari 532 nomor rekening. Di tahun 2022 akhir, itu kami sudah mulai tersendat untuk pengambilan uang di BMT. Nah, ya 2023 masih ada sempat pengambilan, termasuk saya sendiri dan istri teman-teman juga yang lain. Nah, setelah itu nggak ada penarikan sampai hari ini. Kalau data konkret secara ini, kalau memang ini saya juga menulis datanya sampai kenapa ini sampai kolab bangkrut atau kolab itu. Yang saya baca itu berdasarkan saya juga sempat wawancara ke salah satu pengurus BMT. Ini mantan pengurus BMT itu salah satunya adalah kelemahan di manajemen BMT. Jadi antara pengawas, pengurus itu nggak jalan. 9 Maret itu baru dijawab. Itu ada 3 poin penting. Yang pertama bahwa kami akan bayar apabila debitur macet membayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan bayar apabila aset terjual. Atau yang ketiga, nasabah boleh istilahnya tukar guling dengan aset yang ada, boleh mengambil seperti itu. 3 jawabannya itu. Dan kami berkesimpulan, setelah kami berdiskusi dengan para nasabah di grup nasabah itu, jawabannya ngambang, bahasa kami itu nggak pasti. Kapan mau dilaksanakannya, waktunya kami itu nggak jelas. Yang ketiga, lapor ke Kapolres Ciamis. Dan keempat, lapor ke Gubernur Jawa Barat. Kemudian kelima juga di sini tertulis lapor ke Kementerian Koperasi dan nanti ke atasnya ke Presiden. Dan pada yang kerugian cukup besar dari nasabah ini. Pak, dari nasabah ada kerugian yang paling besar itu berapa? Dari nasabah yang saya rekap itu 1,2 miliar. Ada 1 orang. Ada 1 orang. Istrinya ada 300 juta. Itu kan karena suami istri. Jadi 1,5 miliar satu keluarga. Sebagai bentuk eskalasi, para nasabah berencana mengajukan audiensi resmi. Mulai dari Bupati Ciamis, DPRD, Gubernur Jawa Barat, hingga Kementerian Koperasi. Dan jika tidak ada kejelasan, aksi unjuk rasa besar akan ditempuh untuk memperjuangkan hak mereka sendiri. Tim Galuh Raya Channel melaporkan.